Halo teman-teman kelas 12 MIPA, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Berjumpa kembali bersama Bu Apri di pelajaran biologi. Pada kesempatan ini kita akan membahas berkaitan dengan replikasi DNA yaitu teori semi konservatif. Sebelum kita membahas tentang replikasi DNA, kita akan ingat kembali untuk struktur DNA. DNA ini memiliki struktur helix beruntai ganda atau biasa dikenal dengan double helix. Nah, DNA ini merupakan makromolekul yang tersusun dari nukleotida, di mana salah satunya terdapat pasangan basa nitrogen. Bisa kita lihat, yaitu ada 4. Basa adenin selalu berpasangan dengan timin, kemudian guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Struktur double helix DNA terjadi perbedaan gugus fosfat dengan glukosa, di mana salah satu gugus fosfat itu mengikat atom C nomor 5, sedangkan di rantai DNA lain fosfat mengikat atom C nomor 3. Replikasi DNA semi konservatif ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ini adalah inisiasi atau pemulaan, ditandai dengan adanya enzim helikase menempel berikatan pada DNA, kemudian memutus ikatan hidrogen antara basa. Nah, ini menyebabkan terbentuklah rantai heliks yang terbuka. Kedua adalah elongasi ditandai dengan adanya DNA primase. Nah, enzim ini berfungsi untuk memulai proses pemasangan basa nitrogen. Hanya sebentar saja ya prosesnya, kemudian dilanjutkan dengan enzim DNA polimerase. Nah, ini dia merupakan enzim DNA polimerase yang nanti bertugas untuk memasangkan basa nitrogen pada DNA cetakannya. Oke, dia akan berjalan di sepanjang rantai DNA baru ya teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan. Nah, untuk proses ini dia sejalan dengan alur pada enzim helikase. Jadi, rantai leading strand ini merupakan rantai sempurna ya teman-teman, yang diawali dengan penambahan nukleotida dari ujung 3 aksen. Disebut rantai leading strand. Ada untai yang berlawanan, DNA baru yang terbentuk itu disebut juga rantai DNA yang tidak sempurna, karena kita bisa lihat di rantai lagging strand ini nanti akan dijumpai suatu fragmen pecahan atau yang biasa disebut dengan fragmen Okazaki. Nah, kenapa ada fragmen Okazaki? Kita bisa lihat bahwa ketika diawali dengan enzim primase akan memasangkan basa, dilanjutkan dengan DNA polimerase, ini arahnya berlawanan dengan helikase. Jadi kalau misalnya helikase itu memotong ke arah kiri, kemudian kerja primase dan juga DNA polimerasenya ke kanan. Jadi otomatis kerja untuk rantai lagging strand ini sedikit lebih lambat ya teman-teman daripada rantai yang leading strand. Karena posisi pemasangan basanya dia berbalik arah, tidak searah dengan enzim helikase. Khawatir teman-teman bahwa DNA akan tercetak dengan baik karena celah-celah yang ada atau fragmen Okazaki atau retakan itu akan disempurnakan oleh enzim ligase. Jadi akan disambung sehingga DNA yang terbentuk menjadi sempurna teman-teman. Nah, tahap terakhir adalah terminasi ditandai dengan adanya protein tus di depan helikase sehingga kerja dari helikase akan terhenti.